Sekarang saya mau tanya Pak. Saya mau tanya nih Pak, dari hati bapak-bapak dan ibu-ibu di sini Pak, siapa yang pengen ke tanah suci Pak? Pengen kabel. Kan saya bilang siapa yang kepengen, berarti coba acungkan tangannya kalau emang pengen ke tanah. Saya. Pengen kabel. Bapak, acung? Nggak mau Pak? Belum siap. Nggak mau dan belum siap. Alasannya nopo Pak? Hah? Masih banyak. Alasannya apa Pak? Takut terbang? Takut pesawat Pak? Saya Pak, ini saya ya, dari dulu sampai sekarang saya paling anti naik pesawat Pak, kecuali saya berangkat umroh. Bener Pak, saya nggak bohong. Sampai hari ini teman-teman saya tahu Pak, mau ke Jakarta saya laporan mau dikasih tiket dari pusat itu saya tetap nggak mau. Saya tetap bawa mobil sendiri Pak, saya mau naik pesawat. Kecuali umroh, wis aku naik wis umroh aku pasrah mati uripku wis kene lah. Enggak mau bawa mobil ya? Nggak mungkin Pak, kalau mungkin bawa mobil tak bawa mobil ke Mekah Pak. Itu. Lah alasannya nopo Pak? Gak wani Pak. Loh, kan ada simbol Alasannya kenapa? Itu bukan alasan loh. Pasti ada yang disimpan di hatinya apa ya gak mau gitu loh. Karena Bapak bilang tadi belum siap. Gitu loh. Kalau alasannya uang itu bukan alasan Pak. Saya sudah kasih contoh tadi. Alasannya itu biasanya apa? Wedi ya Pak. Gak usah takut Pak. Bapak takut pesawat gitu? Ya Pak? Enggak kan? Belum bisa ini yang Hah? Oh, jadi gini Pak, untuk jamaah yang belum paham mengaji, yang tidak tahu membaca doanya, yang nggak tahu gimana nanti niat umrohnya, yang nggak tahu tata cara umrohnya, dari manasik sampai balik lagi ke Indonesia Pak, semuanya dibimbing, dituntun semuanya, karena waktu manasik bapak-bapak itu dibagikan semua perlengkapan. Kita manasik seperti ini loh Pak, ada video manasiknya. Tinggal ikutin dan kita memberikan arahan. Begini loh Pak cara pakai ihram. Ya kan? Dari hal yang paling kecil, terus kita sampailah di tanah suci. Dari mulai melangkahkan kaki itu, kalau ada doa dan niat yang harus diucapkan atau dilafazkan, semua dibimbing sama pembimbing dan mutawif Pak. Itu. Terus di hotel itu sudah bebas. Kalau sudah di hotel itu suka-suka kita Pak. Nabawi di depan kita. Mau istirahat dulu, setelah itu ibadah silakan. Nanti sampai di Nabawi pun itu semua diarahin Pak. Kalau mau sholat di Raudhah di situ, itu makamnya Rasulullah. Di sebelahnya itu tempat yang makbul di saat kita berdoa. Apapun yang kita minta monggo, jangan pakai jika, jangan pakai mugi-mugi. Contohnya umpamanya Bapak sholat di Raudhah langsung minta Pak. Umpamanya di rumah gak ono banyu, gak ono uyah. Ya Allah aku di rumah gak ono uyah, njaluk uyah. Gak mesti pakai ya Allah mugi-mugi aku balik umroh iki uyah ini rumahku akeh. Jangan mugi-mugi. Karena disitulah tempat kita meminta yang paling makbul. Umrah utang lunas boleh ya? Itu iya dong, mintanya jangan tahu-tahu. Ya Allah aku minta umrohku lunas sepulang aku umroh. Selesai. Utang loh. Minta sepakat haji. Nah, jadi bapak-bapak juga nggak perlu takut Pak. Terus kalau di saat kita misalnya harus keluar dengan rombongan, kita nggak ngerti itu mutawif di sana. Itu ada transmitter Pak. Mutawif jaraknya 50 meter, 100 meter di depan kita itu kita dengar dia ngomong apa. Nggak mungkin nggak kedengeran, itu jelas Pak. Karena radius kita 50 kilo itu transmitternya, 50 kilometer. Mutawif bilang belok kiri, awake dhewe nengen, oh berarti pendengarannya awake dhewe sih nggak bener itu Pak. Itu semua dibimbing Pak. Dari mulai kita ngambil mikot di Jirona sebelum kita umroh, terus kita mau umroh kedua kita ambil mikot di Bir Ali. Dari mulai niatnya, doanya, cara pakainya yang sudah kita pelajari di saat kita manasik, di sana pun akan diulangi. Jadi Bapak tinggal ngikut Pak, ngikutin aja. Di saat tauf juga begitu. Pokoknya ikutin. Pertama ya kita ngikutin, denger udah pasti kedengeran. Yang kedua mata.
Lek matane ning kene biasane jelalatan, hati-hati, Pak. Wong tawaf iku suwalike jarum jam, Bapak aku balik ngene, matane jelalatan. Ketahuan kok, Pak. Lho, iki mesti jelalatan ini. Wong tawaf dari tengen ngiwa malah awake dhewe kiwa tengen. Nah, itu hati-hati, Pak. Pokoknya jangan takut, Pak. Semuanya dari mulai tawaf, sa'i semuanya itu dibimbing. Pokoknya keluar dari pintu rumah itu sudah pasrahkan hidup mati kita sama Allah. Cuma minta satu, mohon diampuni semua kesalahan dan dosa hilaf kita selama kita di sini, karena kita punya niat untuk menghapuskan dosa di tanah suci. Karena banyak kejadian, Pak. Umroh cuma pencitraan, umroh karena ada duit, umroh cuma gaya-gayaan. Wis ora mikir-mikir, tekan kono yo ilang. Tenan, Pak. Tekan kono sing biasane kene iki matane wiwit delok cewek ning kono yo gak ngerti rombongan iki delok cewek wae gawe. Tenan, Pak, gak bohong aku. Itu bahaya, Pak. Jadi sebelum kita umroh niat kita ibadah itu dikuatkan. Nah, Bapak ojo wedi. Yo. Kalau alasannya anak, justru Bapak itu kan membawa rezeki anak dan istri. Bapak sampai ke tanah suci ya dungakno anak istrinya. Kalau mau berangkat juga sama anak istrinya ya monggo boleh, Pak. Tuh. Tinggal keluar hari istrinya belum hari. Ya enggak no. Justru istri yang soleha kan mendoakan suaminya sedang ibadah ke tanah suci. Nah, saya kita tanya lagi, siapa yang mau umroh? Aku tahu deh. Wow, Ayo. Itu, Pak. Mudah-mudahan siar saya masuk ke hatinya Bapak, jadi amal jariah saya. Amin. Dan doa saya melalui doa yang tua-tua di sini, sepuh di sini mungkin sama, mudah-mudahan kita semua segera terpanggil ke tanah suci segera. Amin ya robbal alamin. Jadi ada pertanyaan lagi, Pak, terkait masalah umroh mudah ini, Pak? Silakan, Pak. Silahkan, Pak. Yang mau tanya, mungkin yang mau daftarnya gimana atau gimana cara daftarnya, silahkan, Pak. Yang pasti pendaftaran kita itu semuanya sudah include. Kalau yang talangan itu di luar biaya paspor, tapi kalau umroh cash itu sudah include biaya paspor dan lain-lain. Jadi Bapaknya tinggal bikin paspor, kita yang biayain dari biaya umroh Bapak tadi. Kalau umroh talangan biaya paspornya kena sendiri, tapi kita yang urusin, Bapak tinggal ke kantor. Ada yang mau ditanya lagi, Bu? Masalah mau daftar, mau apa, gimana caranya? Oh. Coba Ya. tolong jelaskan singkat sekali lagi umroh talangan tadi Ya. dengan umroh cash tadi. Oke. Saya ulangi sejelas-jelasnya sekali lagi masalah umroh talangan dan umroh cash. Pertama, nih ya, umroh talangan itu ada namanya umroh talangan plus uang saku. Umroh talangan plus uang saku itu jamaah cukup membayar pendaftaran itu untuk perlengkapan dan visa senilai Rp4.750.000. Setelah membayar Rp4.750.000, jamaah itu sudah dapat bonus cashback, Pak. Bonus cashbacknya senilai Rp6 juta dan tidak bisa diuangkan. Tapi kemana uangnya? Masuk ke setoran. Jadi keuntungannya apa? Bapak bayar cukup 4.750, tapi Bapak sudah setor senilai 10.750.000. Nah, setelah itu, Pak, kita persiapkan. Bapak mau berangkatnya kapan, itu Bapak yang nentuin. Bapak yang nentuin tanggal, bulan, tahunnya, itu monggo silahkan. Sebelumnya berangkat, kita ada manasik dan bagi perlengkapan. Nah, di saat manasik dan bagi perlengkapan, itu bapak-bapak dapat uang saku senilai Rp1.250.000, bisa diambil atau mau masuk ke setoran boleh. Jadi kalau masuk ke setoran, Bapak sudah membayar senilai 12 juta bulat rupiah. Nah, paketnya berapa? Paket untuk umroh talangan plus uang saku
itu akad jual beli syariahnya itu 33.700.000 tanpa bunga, tanpa denda, tanpa jaminan. Dan kalau sampai yang bersangkutan tutup usia, maka lunas. Dari nilai yang sudah didapatkan 12 juta rupiah tadi, Pak, Bapak Ibu tinggal hitung, Pak. 33.700 dikurangi 12 juta rupiah, sisanya berapa? 21.700.000. 21.700.000 itulah yang harus Bapak angsur selama dibagi 36 bulan. Nilainya 602.000 per bulan.